Apa sih tujuan kita hidup? Ini adalah pertanyaan tertua dan tersulit di dunia. Semua orang pasti pernah bangun dan mikir, apa sih tujuan gue di dunia ini? Buat apa gue bangun pagi, kerja keras, kalau akhirnya semua hal di dunia ini bakal hilang begitu saja? Kadang kita mencoba jawab pertanyaan ini dengan lihat dari buku filosofi atau belajar agama. Tapi nggak jarang kita menghiraukannya dan bikin hidup kita hampa. Tapi gimana kalau gue kasih tahu ke kalian, ada orang yang bisa menemukan tujuan di saat dia kehilangan segalanya. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Nama gue Arya Bada Suara. Di sini gue membuat konten tentang self-development, produktivitas, dan review buku. Hari ini gue mau review buku Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Ini adalah buku tentang gimana cara mencari tujuan dan betapa pentingnya memiliki tujuan di kehidupan kita. Buku ini spesial karena penulisnya Viktor Frankl adalah psychiatrist dan survival dari Holocaust. Buat kalian yang nggak tahu apa sih Holocaust, jadi kalian tahu kan orang ini nih yang suka teriak-teriak dan kumisnya aneh. Ini orang kan benci sama Yahudi ya. Dan kalau ada orang Yahudi di masa Perang Dunia Kedua dan berada di sekitar Jerman, mari kita bilang kehidupan mereka nggak bakal enak. Gue nggak akan jelasin Holocaust secara detail karena itu bukan tujuan dari gue buat video ini, dan gue rasa akan butuh banyak waktu buat jelasin Holocaust secara detail. Tapi singkatnya, tahanan Holocaust tuh disiksa, dipaksa kerja, makanannya minim, cuacanya ekstrim, kalau tidur juga bareng-bareng tanpa privasi, penyakit tersebar di mana-mana. Ya pokoknya lu pikirin hal-hal nggak enak ada di Holocaust. Sama kalau mereka ketahuan sakit dan nggak bisa kerja lagi, mereka akan langsung dibunuh. Ya bisa dibayangin dah betapa buruknya di Holocaust. Ada sebanyak 6 juta orang Yahudi yang meninggal di Holocaust. Dan kesempatan untuk survive di Holocaust adalah 1:28. Dan salah satunya adalah penulis buku ini, yaitu Viktor Frankl. Dari semua penderitaan yang dijalani Viktor Frankl, dia masih bisa menemukan arti kehidupannya. Ia juga membuat research bahwa 78% mahasiswa ingin menemukan tujuan hidupnya. Tapi 60% dari mahasiswa tersebut mengalami depresi dan tidak mempunyai tujuan hidup. Dan kalau kita lihat dari statistik ini masalah yang cukup besar kan ya? Tapi kalau Viktor Frankl bisa menemukan tujuan hidupnya di saat dia di kamp konsentrasi di mana dia disiksa 24 jam, gua rasa kita sebagai orang biasa, mahasiswa, karyawan mungkin, pasti bisa menemukan tujuan juga di dunia ini. Jadi ini ada beberapa hal yang gua pelajari dari buku ini. Yang pertama, kita selalu punya pilihan. Mungkin lo lihat diri lo sekarang, lo ngerjain skripsi, tugas, kerja dari pagi sampai sore. Mungkin lo terlihat lo lagi dipaksa sama orang, tapi sebenarnya lo punya pilihan buat ngelakuin segala hal yang lo lakukan sekarang. Emang lo harus banget ngerjain skripsi? Bukannya lo punya pilihan buat nggak ngerjain skripsi dan main sosial media setiap hari? Ya bisa sih, tapi nanti kan nggak lulus. Nah, berarti lo milih kan, mending lo menderita ngerjain skripsi sekarang, dari pagi sampai malam, daripada lo harus nggak lulus. Sebenarnya apa sih pilihan yang selalu kita punya? Menurut Viktor Frankl adalah respons kita terhadap hal-hal yang terjadi kepada kita. Saat dia terpaksa buat kerja di kamp konsentrasinya, ya dia punya pilihan mau nurutin penjaganya dan nggak dibunuh, atau nantang penjaganya dan dibunuh di situ langsung. Jadi sebenarnya semua yang lo lakuin sekarang adalah pilihan lo sendiri. Lo nonton video ini, pilihan lo juga. Kalau kita punya mindset tersebut, kita akan merasa bebas di situasi apapun. Yang kedua, cari tujuan kita. Ada salah satu quote dari Nietzsche, yaitu, "He who has a why can bear with any how." Yang memiliki arti, kalau kita punya tujuan, kita bisa melakukan apa saja. Dan ini adalah tema yang berulang di buku Viktor Frankl ini. Ia berpendapat bahwa alasan dia bisa survive selama ini di Holocaust adalah bukan karena fisiknya yang kuat, namun dia memiliki tujuan yang kuat. Tujuan yang dia ditemukan adalah ia ingin bertemu lagi dengan istrinya, ia ingin membuat karyanya, yaitu buku ini. Dan tahanan di Holocaust kebanyakan tidak meninggal karena luka fisik, namun karena kehilangan tujuan. Ada cerita di buku ini di mana tahanan Holocaust kebanyakan meninggal saat Natal. Dan Viktor Frankl berpendapat bahwa mereka meninggal bukan karena perubahan cuaca, penambahan penyakit, ataupun kekurangan makanan. Namun karena sebentar lagi Natal dan Tahun Baru, banyak imajinasi yang dikeluarkan oleh tahanan bahwa mereka akan bebas saat Tahun Baru dan Natal. Mereka akan bertemu lagi dengan keluarganya dan akan hidup secara normal lagi. Namun saat Natal dekat, kondisi tidak terlihat lebih baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan dibebaskan. Dan saat waktu Natal mendekat, kondisi tubuh mereka langsung drop karena mereka kehilangan harapan mereka. Yang ketiga, penderitaan berhenti menjadi penderitaan saat kita punya tujuan. Semua orang di dunia ini akan merasakan penderitaan. Orang kaya menderita dengan kekayaannya, orang miskin menderita dengan kemiskinannya. Tapi yang indah dari dunia ini adalah kita bisa milih apa sih penderitaan kita sekarang. Seorang atlet kalau dia mau menjadi atlet terbaik di dunia, dia bisa memilih menderita latihan tiap hari, siang sampai malam,
Elon Musk memilih untuk menderita dengan kerja kerasnya. Tapi saat kita nemuin apa sih makna dari kerja keras kita, penderitaan tidak terasa menjadi penderitaan lagi. Hal yang kita lakukan akan terasa fulfilling seberapa susah perjalanan yang akan kita lalui. Yang keempat, saat kita tidak bisa mengubah situasi, ubahlah diri sendiri. Kita akan banyak menemukan situasi di bawah kendali kita. Karena dunia ini memang unpredictable. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri. Karena banyak banget hal eksternal yang mengatur hidup kita. Dan kalau kita cuma ngandelin hal eksternal, ya kita nggak bakal bisa ngarahin destinasi kita. Viktor Frankl berpendapat bahwa banyak hal yang tidak bisa dia kendalikan, tapi dia memilih untuk mengubah dirinya sendiri dengan menjadikan penderitaan ini sebagai pembelajaran dia. Oke, gimana menurut kalian? Apakah cukup intens buku ini? Buku ini tentang penderitaan, sebenarnya penderitaan Viktor Frankl, dan bagaimana ia bisa mendapatkan tujuan dari penderitaan tersebut. Gue sangat rekomendasi kalian baca buku ini, karena masih banyak hal yang bisa kalian pelajarin dari buku ini. Hal yang sangat menarik dari buku ini adalah bagaimana tujuan bisa menolong Viktor Frankl melewati masa-masanya di Holocaust, dan untuk dia bisa selamat dari genggaman Nazi. Oke, mungkin itu aja dari gue guys. Peace out bro.